Ketika sekarang pada zaman di mana kemajuan sudah begitu nyata, setelah melalui revolusi industri generasi 1, revolusi industri generasi 2, revolusi industri generasi 3, dan revolusi industri generasi keempat serta 5, sekarang kita menghadapi suatu kenyataan apa yang dikatakan oleh Bapak pendiri bangsa kita, bahwa sesungguhnya musuhmu bukanlah dari orang negara lain atau bangsa lain yang menjajah dirimu, tetapi musuhmu adalah bangsamu sendiri. Dan siapa tahu bahwa ternyata yang menjadi kenyataan memang demikian adanya, di mana pemimpin bangsa yang seharusnya memimpin ternyata justru pakar makan tanaman. Di mana pamong praja atau government atau pengasuh bangsa ternyata justru malah memanfaatkan apa yang seharusnya dibagikan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat mencapai tujuan bangsa, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini memang tidak mudah dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan bangsa seperti yang digariskan oleh para pendiri bangsa ini. Oleh karena filsafat berkembang, pemikiran berkembang, aliran demi aliran berkembang, gerakan demi gerakan berkembang, perspektif dan cara pandang berkembang. Bagaimana yang dimaksud dengan mengelola bangsa dan negara? Bangsa kita yang sebelumnya bukanlah suatu bangsa yang dikenal dengan nama Indonesia, namun penduduk Nuswantara yang beraneka ragam telah menyatukan diri dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu di dalam mengelolanya membutuhkan keanekaragaman yang dapat menyatu dalam suatu kesatuan, dan ternyata itu tidaklah mudah membalik telapak tangan. Setiap orang mempunyai rambut sama hitam, tetapi pikiran orang berbeda-beda. Sedalam-dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Demikianlah hubungan kita antar sesama bangsa Indonesia pun tidak sejelas, semudah yang diduga dalam permainan atau ilmu matematika. Kita tidak bisa menduga bagaimana penjumlahan angka dan angka akan menghasilkan suatu angka yang pasti. Karena ternyata kehidupan manusia bukanlah kehidupan yang berdasarkan ilmu pasti, tetapi kehidupan berdasarkan ilmu sosial dan ilmu budaya yang mempunyai banyak perspektif, banyak faktor, banyak segi yang saling berpengaruh satu sama lain. Oleh sebab itulah pada saat ini kita melihat bagaimana dinamika politik nasional negara kesatuan Republik Indonesia betul-betul membuat kita harus mempunyai hati seluas samudra dan kedalamannya sedalam-dalamnya, palung yang paling dalam, dan tingginya setinggi-tingginya langit yang paling tinggi, sehingga kita tidak kaget menghadapi segala macam perubahan yang ada di negara kita. Kita tidak terheran-heran lantas kita kebingungan melihat begitu mudahnya manuver, taktik, strategi, hubungan antar para elit politik, dan pengaruhnya terhadap seluruh rakyat Indonesia.
pada saat hubungan yang betul-betul merupakan suatu hubungan yang bersifat lateral, yang tidak dapat diduga, yang dapat bermain zigzag, yang dapat berubah dalam sekejap, yang dapat menghindari konvensi dengan munculnya konvensi baru, kesepakatan yang lama dengan mudah berubah dan muncul kesepakatan baru, di mana semuanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda, baik itu situasi, kondisi, toleransi, wawasan, pandangan, jangkauan berpengaruh terhadapnya. Dalam kepentingan bagaimana mendistribusikan kemakmuran yang dimiliki seharusnya oleh seluruh bangsa Indonesia dengan nilai-nilai keadilan, ternyata di sini kita menghadapi berbagai perspektif yang berbeda-beda terhadap apa definisi itu. Definisi masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Begitu banyak perspektif dan cara pandang terhadap hal ini, sehingga kita tidak dapat memaksakan ideologi kita yang bukan satu-satunya asas tunggal di dalam praktiknya. Dan kita tetap berkeyakinan bahwa satu-satunya asas tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi kita adalah Pancasila. Berdasar hal ini, maka pegangan kita tetaplah Pancasila meskipun di sana sini diwarnai ideologi sektoral, ideologi individu, ideologi kelompok yang secara logis dan masuk akal itu dapat berkembang. Oleh karena memang pada dasarnya manusia adalah makhluk berideologi atau homo ideologos. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, meskipun berbagai perbedaan dalam pemikiran berdasarkan ideologi itu, perbedaan cara pandang berdasar keyakinan, perbedaan pendapat berdasar kebenaran yang dimiliki oleh setiap orang kita tetap harus dapat mengkomunikasikannya secara baik antar para elit politik, dengan rakyat, antar rakyat dengan rakyat, semuanya tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi tunggal asas tunggal, yaitu Pancasila, yang sudah melalui tahapan panjang di dalam masa pencarian, masa penggalian, masa penemuan, masa penggemblengan, masa kesaktiannya yang muncul dari sejarah demi sejarah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam tahun politik tahun 2023 menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden serta pemilihan legislatif tahun 2024, kita dapat memahami semua perbedaan itu dalam bingkai demikian, bahwa setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, namun di dalam hubungan dengan manusia lain, dengan orang-orang lain, dengan kelompok lain, dengan keluarga lain, dengan anggota keluarga lain, dengan saudara yang lain, dengan para insan Indonesia yang lain, kita tetap harus dapat menempatkan kepentingan bersama, kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia dengan setinggi-tingginya di atas kepentingan semua golongan, semua individu, semua kelompok yang dapat mencerai-beraikan kita. Bukan suatu hal yang klise bila dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat berdiri dengan melalui tahapan panjang setelah bersama-sama kita bersatu melawan penjajahan selama 3,5 abad ditambah 3,5 tahun. Itu bukanlah isapan jempol, itu bukanlah dongeng-dongeng sebelum tidur, itu bukanlah mimpi-mimpi belaka. Itu adalah sebuah kenyataan, dan kenyataan itu sudah mengkristal dalam diri kita
dan kenyataan itu sudah menjadi milik kita untuk kita. Perjuangan senantiasa sehingga kita tetap menjadi manusia yang konsisten, yang mempunyai integritas, yang mempunyai kepribadian, yang mempunyai keyakinan mantap bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai unsur di dalamnya. Meskipun berbeda-beda, kita adalah satu dengan tujuan dari kemerdekaan kita yang sudah kita perjuangkan dengan darah dan air mata pada masa perjuangan. Dengan mencapai kemerdekaan itu, kita akan terus berjuang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. Itu yang harus terus kita pikirkan bersama. Apapun bentuknya, di mana terjadi suatu berbagai macam dinamika, berbagai macam perbedaan pemikiran, tetap kita harus mempunyai jangkar yang sama, keyakinan yang sama. Dan kita yakin bahwa dengan niat yang baik dan tulus, semuanya itu dapat terus dijaga kesinambungannya.